Setelah Polda Metro Jaya menarik kasus dugaan penghasutan atas tudingan ijazah palsu Jokowi dengan terlapor Roy Suryo CS, hingga kini Polda belum menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Padahal baik laporan Jokowi di Polda maupun laporan Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan sudah berlangsung sejak April lalu. Tapi hingga kini belum ada penetapan tersangka. Lalu apa yang membuat kasus yang menyeret Roy Suryo CS ini kian berlarut-larut? Kita akan bahas bersama mantan Kabareskrim Polri, Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mbak Nadia. Pak Ito, ini kemarin kan Polda menarik kasus yang dilaporkan oleh Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan. Saya mau tanya nih, karena ada beberapa yang menganggap bahwa kok aneh ya gitu. Biasanya apa sih Pak yang membuat pusat sampai mengambil alih loh pemeriksaan kasus di Polres? Inilah Mbak Nadia ya, orang yang tidak paham tentang bagaimana proses yang menangani satu laporan. Terutama di sini kan Pak Roy Suryo itu yang membuat lama sebetulnya dia sendiri gitu kan. Kan aneh gitu kan, misalnya ada hasil dari lapor kemudian harus diteliti kembali, mengatakan ada skep Kapolri, itu sangat bohong lah ya. Nggak mungkin Pak Kapolri memerintahkan untuk melakukan uji ulang lapor ya. Karena ini memang yang membuat mereka sendiri. Jadi gini, ini kan sekarang penanganan kasus ini di beberapa tempat. Ada di Polres Jakarta Selatan, ada di Bareskrim, ada juga di Polda Metro Jaya. Kemudian sekarang diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Alasannya tentu ada. Pertama adalah menggabungkan laporan dan efisiensi dalam penanganan. Nah, ini ditangani di beberapa tempat. Tapi itu bukan berarti yang ditangani di Polres Jakarta Selatan ataupun di Bareskrim itu tidak menjadi bahan. Nah, sekarang kan masih dilakukan penyelidikan ya di Polda Metro Jaya, mengumpulkan, karena di penyelidikan itu ya Mbak Nitya, itu adalah proses untuk bagaimana menemukan minimal 2 unsur pidana yang cukup untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah, kalau unsur-unsur pidananya belum kuat, tentunya kan penyidik juga tidak akan berani untuk menaikkan ketika penyidikan. Kemudian yang kedua adalah lokus deliktinya perkara. Perkara itu, lokus delikti tempat terjadi perkara kan di wilayah Metro Jaya. Jadi tentunya di sini Polda Metro Jaya harus mengambil alih sehingga ini kasus bisa ditangani baik dari kasus pelaporan dugaan ijazah palsu maupun pelaporan pencemaran nama baik, termasuk penghasutan, termasuk menyebarkan berita bohong di media. Kemudian adanya kompleksitas dan sensitivitas kasus. Kasus ini banyak melibatkan berbagai pihak, termasuk saksi dan pelapor dari berbagai kalangan, memiliki tingkat kompleksitas dan sensitivitas yang tinggi ya, karena juga menyangkut mantan kepala negara. Tentunya kita juga harus berhati-hati. Polda Metro Jaya ini dianggap memiliki sumber daya dan kapasitas serta pengalaman yang cukup memadai untuk menangani kasus-kasus besar dan strategis seperti kasus ini. Kemudian juga ada koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim. Memang hasil daripada lapor itu belum menjadi alat bukti. Yang akan diselidiki dulu kan, di sana masalah autentifikasi dan mengenai penyamaan ya, yang mungkin ini. Kemudian Bareskrim juga kan setelah melakukan penyelidikan, nah tentunya hasil penyelidikan Bareskrim ini akan disampaikan ke Polda Metro Jaya. Kemudian dengan demikian untuk masalah pengambilan kasus ini oleh Polda Metro Jaya didasari kepada pertimbangan efisiensi, lokus delikti, kompleksitas kasus, serta kebutuhan akan koordinasi dengan hasil penyelidikan Bareskrim. Yang mengatakan membuat lama itu kan mereka sekarang mau bikin lagi satu cerita dikaitkan dengan masalah sertifikat dan lain sebagainya. Saya sendiri kadang-kadang nggak ngerti gitu ya Mbak ya. Orang-orang ini kan tidak paham dan belum pernah jadi penyidik, tapi merasa seperti lebih pintar dari penyidik. Apalagi seperti ya katakanlah dari kelompoknya Roy Suryo ini. Jadi sangat, maaf saya potong Pak Ito, jadi karena sangat kompleks dan melibatkan seseorang yang sangat tadi ya tingkat sensitivitasnya sebagai mantan presiden begitu. Kenapa terkesan seperti sulit pembuktian bahwa belum ada penetapan tersangka? Ya sekarang bagaimana menetapkan tersangka kalau prosesnya ini masih dalam penyelidikan?
Jadi dalam satu proses penanganan perkara sesuai dengan Perpol Kapolri ya, itu mengatakan bahwa dalam penyelidikan itu pihak polisi harus mencari dua unsur pidana yang minimal ya, dua unsur pidana yang terkait dengan dugaan daripada kasus yang dilaporkan. Nah, jadi di sini nanti sekarang saya yakin teman-teman itu sudah memiliki calon tersangka. Kita tentunya mengabaikan dulu ada lagi laporan tentang skripsi, ada lagi laporan tentang kuliah kerja nyata, itu tentu kita abaikan. Termasuk Kita perkara sedang pencemaran nama fokus. baik dan dugaan penghasutan, Pak. Apa yang kemudian Anda lihat ini lebih sulit dalam pembuktian dua perkara tadi, pencemaran nama baik dan dugaan Ya. penghasutan? Ya, bagaimana kita mau mengusut pencemaran nama baik dan fitnah kalau tidak ada alat bukti yang memenuhi unsur itu kan, Mbak? Kan sekarang memenuhi unsurnya adalah satu, ijazah itu kalau betul-betul nanti dianggap oleh pengadilan itu adalah asli, maka tentunya itu unsur itu terpenuhi. Nah sekarang pertanyaan saya, Mbak, ijazah itu kan produk daripada satu lembaga, daripada lembaga. Kalau lembaganya sudah mengatakan asli, kemudian si pemegang ijazah itu menunjukkan kepada pihak Roy Suryo CS, apa dia yakin? Namanya di mindsetnya sudah itu palsu. Nanti kalau diselidik oleh Barreskrim, kemudian mereka mengatakan bahwa lapor tidak independen, minta di Baik. Singapura lah, di mana lah. Jadi ini yang membuat lama sebetulnya mereka itulah, Mbak. Demikian. Terima kasih mantan Kabar Eskrim Polri, Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Kami berikan informasi